kita akan belajar di bab 5, yaitu tentang meneladani kisah perjuangan Rasulullah. Submateri peristiwa Haji Wada. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Penaklukan kota Mekah memberikan pengaruh terhadap kedudukan Islam, mendorong bangsa untuk menentukan sikap dan kepasrahan mereka terhadap Islam, yang ditandai dengan banyaknya manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Terlihat pada saat Haji Wada, kita bisa melihat hamparan manusia sebanyak 144.000 orang yang semuanya bergerak di sekeliling Rasulullah sambil mengumandangkan talbiyah, takbir, tahmid, dan tasbih. Suara mereka berkumandang memenuhi angkasa dan membahana di seluruh penjuru tempat. Tuntas sudah pekerjaan berdakwah, menyampaikan risalah, membangun masyarakat baru atas dasar keimanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki agar Rasulullah dapat menyaksikan buah dakwah beliau, yang untuk mewujudkannya beliau harus menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan selama lebih dari 20 tahun. Berbagai kabilah Arab dan para penduduknya berhimpun di Mekah, siap melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya, memberikan kesaksian untuk melaksanakan amanat, menyampaikan risalah, dan memberikan nasihat kepada semua umat manusia. Peristiwa Haji Wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 5 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang terakhir yang disebut Haji Wada. Artinya haji perpisahan, karena haji ini merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada yang menduga bahwa Haji Wada merupakan perpisahan Rasulullah dengan para sahabat dan keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Beliau mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak i'tikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wahyu-wahyu Allah yang telah disampaikan. Dipastikan tidak ada yang terlupakan. Peristiwa ini diceritakan Nabi Muhammad kepada Fatimah. Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah tersampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktunya telah tiba. Keadaan ini membuat kerinduan kepada kota Mekah semakin kuat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Mekah. Pada bulan 11 Dzulqa'dah, Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Berita ini tersebar hingga seluruh wilayah di Madinah, sehingga terkumpullah 30.000 orang yang hendak berjalan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memimpin rombongan tersebut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan menuju Mekah ini, kaum muslimin semakin bertambah. Pelaksanaan haji Rasulullah inilah yang kemudian menjadi pedoman kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan mulai beribadah haji. Para sahabat begitu seksama memperhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Hingga puncaknya ketika di Arafah, Nabi Muhammad mengingatkan kepada semua suku agar hidup berdampingan, tidak ada pertikaian maupun perang. Saat berkhutbah di padang Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kaum muslimin, di antaranya: 1. Berperilaku baik antara satu dengan yang lain. 2. Mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang. 3.
memegang amanah dengan tanggung jawab. 4. Melarang perbuatan riba. 5. Mengajak menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. 6. Memberikan persamaan derajat. Dan pesan yang terakhir yaitu sesungguhnya muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Di akhir pidatonya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku tinggalkan dua petunjuk untuk kalian. Berpegang teguhlah kepada keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan." Kedua petunjuk tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut memberikan makna bahwa ajaran Islam telah sempurna, sehingga tidak ada lagi wahyu yang turun. Ayat ini juga menunjukkan sebagai wahyu Allah yang terakhir. Peristiwa ini mengguncang para sahabat dan banyak membuat air mata berlinang seolah Nabi akan meninggalkan mereka. Sepulang dari haji wada, kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur menurun, tepatnya di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari seperti biasa. Beliau juga tetap berjamaah di masjid. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peristiwa ini membuat para sahabat berduka. Kini sang pemimpin dan sang teladan telah pergi untuk selamanya. Sungguh besar jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.